Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kebaikan Tuhan yang kita rasakan sungguh luar biasa. Kekuatan yang Tuhan berikan kita rasakan. Dan segala anugerah Tuhan juga kita rasakan. Itu kesehatan nafas hidup yang Tuhan berikan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, persiapan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan kekuatan serta penghiburan. Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16. Dengan perikop Daud menerima kabar kematian Saul. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau orang Amalek."
Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah duka cita Daud. Saudara yang terkasih, arti duka cita adalah kesedihan atau kesusahan. Duka cita dialami orang kalau ada sesuatu yang terjadi yang membuat hati kita sedih. Contohnya adalah keluarga kita ada yang meninggal dunia, atau sesuatu kejadian yang membuat hati kita sangat sedih, ada kesusahan hati, seperti bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, di zaman sekarang ini begitu banyak informasi bertubi-tubi menghampiri kita melalui televisi, melalui media massa, YouTube, SMS, email, dan lain sebagainya. Ada berita yang kita lihat di sana sedang jemaat Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ada berita bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan juga ada berita kebakaran, pembunuhan, dan lain sebagainya yang membuat hati kita khawatir dan membuat hati kita bertanya, mengapa begitu banyak penderitaan di dunia ini, sehingga banyak manusia yang menderita dan berduka cita, kehilangan orang yang sangat dicintainya, kehilangan harta benda. Ini adalah pertanyaan yang sering kita lontarkan dan kita dengarkan kalau ada sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang membuat kita bersedih. Saudara terkasih, kitab 2 Samuel diawali informasi tentang kematian Saul dan kemenangan Daud atas orang Amalek. Informasi ini dipertegas dengan datangnya seorang Amalek dari medan perang untuk memberitahu Daud. Ia bahkan berkata, dirinya lah yang membunuh Saul atas permintaan Saul sendiri. Tadi kita sudah baca sidang jemaat Tuhan. Sebagai bukti untuk memperkuat laporannya, orang Amalek ini menunjukkan mahkota dan gelang yang tadi dikenakan Saul. Sewaktu dia sudah membunuh Raja Saul, dia mengambil bukti. Itu mahkota dan gelangnya. Agar nanti kalau orang bertanya atau Daud bertanya, apakah engkau benar membunuhnya, dia akan memberikan bukti itu. Ya, sidang jemaat Tuhan. Informasi ini sangat akurat. Dari 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 10 kita mendapat informasi tentang kematian Saul. Sehingga bisa saja kita katakan bahwa orang Amalek itu memberi informasi yang tidak benar. Lalu kenapa dia sampai hati menyampaikan informasi seperti itu? Tampaknya orang Amalek itu tahu bahwa Daud akan menggantikan Saul. Itu berarti kematian Saul akan merupakan kabar baik bagi Daud, karena dapat memuluskan jalan Daud ke tahta Israel. Kelihatannya si orang Amalek ini ingin mengambil hati Daud dan menarik keuntungan. Namun dia salah duga, karena bukan demikian pandangan Daud. Sidang jemaat Tuhan. Bagi Daud, orang Amalek itu telah membunuh orang yang diurapi Allah. Dan itu merupakan kejahatan yang sangat serius, yang pelakunya patut dijatuhi hukuman mati. Kemudian kematian Saul dan Yonatan, anak Saul yang merupakan sahabat Daud, juga membuat Daud meratap dan berduka cita. Sidang jemaat Tuhan. Meski Saul memusuhi Daud dan Tuhan sendiri sudah menetapkan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja,
Daud tidak menganggap dirinya berkuasa atas Saul. Maka sedang jemaat Tuhan, ia tak akan berusaha mewujudkan janji Allah itu dengan paksa atau dengan menggunakan tangan orang lain untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan Allah. Raja Daud sangat terpukul dan berduka cita atas kematian Raja Saul. Daud mengoyakkan pakaiannya dan dia berkabung sampai matahari terbenam. Ini pelajaran penting bagi kita sidang jemaat Tuhan. Biarlah kehendak Allah atas kita terwujud berdasarkan waktu yang sudah dirancang Allah. Jangan berusaha menggiring situasi dan kondisi berjalan memenuhi hasrat dan waktu kita, tetapi mengatasnamakan kehendak Allah untuk memuluskan segala rencana kita. Ini sering kita temui di kehidupan kita sedang jemaat Tuhan. Agar proyek kita lancar, agar pekerjaan kita lancar, agar kedudukan kita lancar, kita menghalalkan segala cara. Bahkan kita mengambil langkah yang sangat salah. Contohnya, kita malah memfitnah orang, mengkambing hitamkan orang agar jabatan kita naik. Kita malah membuat susah orang lain agar proyek kita lancar. Kita malah menindas orang lain agar apa yang kita rencanakan terwujud. Tapi Raja Daud tidak demikian sidang jemaat Tuhan. Walaupun Saul selalu berusaha untuk membunuh dia, tetapi Daud tidak membalasnya. Karena Daud tahu bahwa Raja Saul itu adalah yang diurapi Tuhan. Dia tidak berhak, atau Raja Daud tidak berhak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak ada hak. Makanya dia sangat marah kepada orang Amalek. Apakah hakmu untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan? Kata Daud kepada orang Amalek. Tidak ada haknya sebenarnya. Makanya dengan geramnya Daud, dengan marahnya Daud, menyuruh bawahannya untuk memarang orang Amalek itu. Karena orang yang membunuh yang diurapi Tuhan layak untuk mati, katanya. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat ini.